Cerita Jenderal TNI berkarir cemerlang karena tolak uang haram. Korupsi, uang haram dan suap selalu menggoda pejabat, tak sedikit yang tergiur hingga karir dan hidupnya berantakan. Jadi pesakitan di penjara. Ada kisah menarik dari Majen Pur Edi M. Nalapraya, mengawali karir sebagai prajurit rendahan, hingga akhirnya bisa pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah itu sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun-tahun 1984 sampai tahun 1987. Tentu sebuah hal yang langka dari dulu hingga sekarang. Pria yang dikenal dekat dengan kalangan ulama dan aktivis di Jakarta ini mengungkap beberapa kali menolak uang suap dan uang haram yang ditawarkan padanya. Jika seandainya diambil, mungkin Edi sudah berhadapan dengan hukum dan habis karirnya. Kisah ini ditulis dalam buku memoir Edi M. Nalapraya, Jenderal Tanpa Angkatan, yang ditulis Ramadan Kiai Haji dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan Zigzag Kreatif tahun 2010, saat menjabat Kepala Staf Kodam Jaya di tahun 1980 awal. Brigjen Edi sempat didatangi anak buahnya di Kodam. Si perwira tiba-tiba menyerahkan uang yang jumlahnya kala itu cukup untuk membeli 3 buah mobil Mercy keluaran terbaru. Mungkin kalau dinilai sekarang di atas 1 miliar. Ini uang apa? Asalnya dari mana? Kata Edi terkejut. Oh, ini dana taktis, Pak, dari hasil ruisla, tukar guling tanah di Jembatan Merah. Untuk disimpan oleh Bapak, kata si perwira. Sudah lapor Panglima Kodam belum? Balas Edi lagi. Si perwira menggeleng. Edi memintanya lapor Panglima Kodam saja lebih dulu. Sejak saat itu dia tak tahu lagi kelanjutan soal uang tersebut. Edi juga tak pernah lagi mengingat-ingatnya lagi. Ternyata beberapa tahun kemudian kasus tukar guling tanah itu mencuat dan bikin geger Kodam Jaya. Kepala Staf TNI AD meminta semua yang terlibat diperiksa. Sebagian ada yang diseret ke pengadilan militer dan harus mengakhiri karir militernya. Kasat meminta dengan tegas, siapapun yang pernah menerima uang itu harus dikembalikan. Edi bersyukur dulu tak tergiur menerima uang tersebut. Walau gitu tetap ada suara sumbang yang menuduh dirinya terlibat. Dia kan Kasdam, Kepala Staf Kodam, orang kedua di Kodam Jaya, masa tidak terlibat? Demikian suara-suara terdengar. Tudingan itu terbantahkan dengan surat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal dari Mabes TNI. Edi malah mendapat promosi menjadi Jenderal Bintang 2. Suatu hal yang mustahil terjadi seandainya hasil pemeriksaan menyebut dirinya terlibat kasus korupsi itu. Kasus seperti ini bukan hanya sekali, kelak saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Edi pun hendak disuap oleh para pengusaha. Untungnya dia tak tergiur. Dia rajin mengaji pada para ulama. Edi selalu diingatkan supaya lurus memegang amanah. Ada kehidupan di akhirat yang lebih utama daripada mengejar dunia. Pesan ulama pada Jenderal Edi.